Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai makanan. Warga belajar mungkin pernah merasa lapar waktu belajar, waktu beraktivitas. Sehingga kita akan merasa lesu, kurang tenaga atau kurang semangat. Hal itu disebabkan tubuh kita ini kekurangan energi. Energi itu diperoleh dari makanan. Makanan contohnya nasi, jagung, roti. Nah, makanan tersebut di dalam tubuh masih berupa molekul kompleks. Perlu diuraikan. Jadi makanan itu tersusun dari zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, zat-zat makanan tersebut sebagian juga masih berukuran kompleks, belum bisa diserap oleh darah. Jadi zat-zat makanan ini akan diperhalus lagi menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini contohnya karbohidrat itu akan diubah menjadi sari-sari makanan berupa glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Protein akan diubah menjadi sari-sari makanan berupa asam amino. Lemak itu akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama. 1 gram karbohidrat menghasilkan energi 4,1 kilokalori. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu A. Gula, merupakan karbohidrat sederhana terdapat pada buah-buahan, madu, susu. B. Pati, terdapat pada umbi-umbian dan biji-bijian. C. Serat, merupakan selulosa, terdapat pada roti, sereal, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Serat ini baik untuk kesehatan pencernaan. Bila kelebihan mengkonsumsi karbohidrat menimbulkan penyakit gula atau diabetes. Kadar gula yang normal pada waktu puasa 60-100 mg per dl. Kadar gula yang normal setelah makan maksimalnya 140 mg per dl. Fungsi protein menghasilkan energi untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel yang rusak, untuk pembentukan enzim dan hormon, untuk pembentukan antibodi. Sumber protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, keju. Sumber protein nabati terdapat pada kacang-kacangan misalnya tempe. Fungsi lemak sebagai sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai cadangan makanan yang disimpan di bawah kulit. Sumber lemak hewani terdapat pada lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Lemak hewani disebut lemak jenuh, berwujud padat pada suhu kamar. Sumber lemak nabati terdapat pada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat. Lemak nabati bersifat lemak tak jenuh, berwujud cair pada suhu kamar. 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kilokalori. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada suatu makanan, perhatikan tayangan video berikut. Untuk mengetahui makanan yang kita makan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, kita dapat mengujinya dengan menggunakan larutan Regen.
Jenis karbohidrat yang umum terdapat dalam makanan adalah zat tepung. Karbohidrat antara lain ada yang berupa amilum dan glukosa. Untuk menguji amilum, dapat diuji dengan larutan yodium atau lugol. Makanan yang akan diuji dihaluskan dan ditetesi dengan larutan lugol. Makanan ditetesi lugol, hasilnya berwarna hitam atau biru tua, berarti makanan tersebut mengandung amilum, yaitu pada tabung nomor 1, tabung nomor 2, dan tabung nomor 4. Sedangkan tabung nomor 3 tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan glukosa diuji dengan larutan Benedict, filling A dan filling B. Makanan yang akan diuji dilarutkan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi larutan Benedict. Kemudian dipanaskan. Bahan yang mengandung glukosa, bila diuji dengan zat penguji Benedict, akan menimbulkan warna oranye. Ya, yuk kita ambil tabungnya. Tapi sebelumnya matiin dulu itu apinya. Ya, matiin. Itu yang tabung 1. Makanan yang ditetesi larutan Benedict, kemudian dipanaskan, hasilnya berwarna oranye, berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Orang-orang ada? Ya, ada tabung 3. Tabung 4 juga. Tabung 1? Warnanya biru atau hijau-hijau. Nah, sekarang kita pengetesan protein. Untuk tabung pertama, wortel. Oke. Tabung kedua putih telur. Tabung ketiga, susu. Tabung keempat, air. Makanan yang berfungsi sebagai bahan pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak atau mati adalah makanan-makanan yang mengandung protein. Protein dapat diuji dengan larutan diuret, kuprisulfat ditambah KOH. Makanan yang diuji dihaluskan dan ditetesi dengan larutan sampai berwarna ungu. Makanan ditetesi larutan diuret menghasilkan warna ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein. Sebagaimana kita lihat, yaitu pada tabung nomor 2
dan tabung nomor 3. Sedangkan tabung nomor 1 dan tabung nomor 4 tidak mengandung protein. Kayaknya warnanya ungu nomor 2 sama 3. Kalau tabung 1 warna putih-putih semua seperti warna hotel. Kalau tabung 4 warnanya netral. Untuk menguji lemak, kita menggunakan kertas buram. Nomor 1 fajar untuk mengetes minyak goreng. Nomor 2 Yudhistira untuk mengetes susu. Nomor 3 Yoga untuk mengetes kacang tanah. Dan nomor 4 saya sendiri untuk mengetes kentang. Sedangkan untuk menguji adanya lemak pada makanan dapat diuji dengan menggunakan kertas buram dengan cara dioleskan. Makanan yang mengandung lemak menyebabkan kertas buram menjadi transparan. Sebagaimana kita lihat pada kertas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sedangkan kertas nomor 4 tidak mengandung lemak. Saya pakai minyak goreng, kertas saya jadi transparan. Saya pakai susu, kertasnya jadi agak transparan. Saya pakai kacang tanah, kertasnya jadi transparan. Kalau kertas saya digosok pakai kentang, nggak transparan. Fungsi vitamin mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A bermanfaat menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan, membantu pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumber makanannya susu, telur, hati, sereal, sayuran, orange, wortel, buah-buahan. Vitamin D bermanfaat menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium untuk pembentukan tulang. Sumbernya kuning telur, minyak ikan, makanan yang mengandung susu, dan kedelai. Vitamin E manfaatnya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, memelihara sel darah merah. Sumbernya minyak, sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau, gandum, dan toge. Vitamin K manfaatnya membantu pembekuan darah, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumbernya alpukat, sayuran hijau, anggur, susu, umbi, biji-bijian, dan telur. Kelompok vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu memproduksi sel darah merah. Sumbernya gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu asam, sayuran berdaun hijau. Vitamin C manfaatnya membentuk kolagen untuk mempercepat penyembuhan luka, kesehatan gusi, meningkatkan daya tahan tubuh. Sumbernya buah-buahan, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Mineral berfungsi mengatur pertumbuhan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh. Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain kalsium, merupakan bahan pembentuk tulang, gigi, mempengaruhi kerja otot dan saraf. Sumbernya telur, sayuran hijau, kedelai, fosfor. Manfaatnya membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pertumbuhan tulang dan gigi. Sumbernya daging, gandum, dan keju. Potasium. Manfaatnya mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumbernya pisang, kentang, daging, kacang, dan jeruk. Sodium atau natrium. Manfaatnya menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mempercepat hantaran impuls saraf. Sumbernya daging, susu, wortel, garam, dan keju. Besi.
Manfaatnya, bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Sumbernya daging merah, kacang, bayam, telur. Iodium. Manfaatnya salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumbernya ikan laut dan garam beriodium. Seng. Manfaatnya menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Sumbernya kacang-kacangan, biji-bijian, gandum. Air. Fungsi air sebagai media untuk reaksi kimia di dalam tubuh, menyusun sel tubuh, mengatur suhu tubuh, media transportasi zat, dan media pengeluaran zat sisa dalam tubuh. Demikianlah materi mengenai makanan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.